Waktu yang diberkati untuk ibadah hari Sabat telah tiba. Hari ini, marilah kita mempelajari firman Tuhan yang menanam, yang menyiram, dan yang memberi pertumbuhan. Mari kita baca firman di kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Pasal 3 ayat 6 kita baca. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Melalui kitab 1 Korintus pasal 3, kita bisa menegaskan peran yang sangat penting dalam Injil. Di sini, Tuhan mengajarkan kita bahwa kita memiliki peran sebagai yang menanam dan yang menyiram, dan bahwa Tuhanlah yang membuat semua makhluk hidup bertumbuh. Jika orang yang menanam tidak menanam benih di tanah, kita tidak bisa mengharapkan apapun terjadi. Harus ada tindakan menanam sesuatu, bukan? Kemudian harus ada juga yang menyiram, yaitu merawat yang sudah ditanam. Akan tetapi, itu tidak cukup. Pasti ada Dia yang membuat segala sesuatunya bertumbuh. Siapa yang bisa menjalankan peran ini? Tanpa kuasa Tuhan, kita tidak bisa memanen apapun meskipun kita terus menanam dan menyiram, bukan? Jadi, kita harus berdoa dan meminta kasih karunia kepada Tuhan yang membuat segala sesuatunya bertumbuh. Tuhan menunjukkan prinsip ini melalui nenek moyang iman yang sudah hidup pada zaman Musa 3.500 tahun yang lalu. Mari kita baca Keluaran pasal 17. Pasal 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Orang Israel berperang melawan orang Amalek di Rafidim. Itu pertempuran yang penting, tetapi sungguh aneh. Pasukan Yosua berperang dengan pedang dan tombak melawan orang Amalek. Tetapi hasilnya diputuskan di puncak gunung. Ketika Musa mengangkat tangannya, bagaimana pertempuran berubah? Pasukan Yosua mulai menang. Ketika Musa menurunkan tangannya karena tangannya lelah, orang Amaleklah yang menang. Sungguh, itu adalah pertempuran yang aneh. Yosua tidak memiliki pengaruh langsung pada pertempuran itu.
Apa sumber kekuatan yang membuat bangsa Israel menang? Hasilnya tergantung pada Musa yang berada di puncak gunung. Apakah dia mengangkat tangannya atau menurunkan tangannya? Kita juga sering melihat hanya pada hal-hal yang terlihat dan menilai apakah pelayanan Injil rohani kita telah berjalan dengan baik berdasarkan apa yang terlihat oleh mata kita. Tetapi sebenarnya, dari manakah semua kekuatan itu berasal? Itu semua berasal dari Tuhan, dan Tuhanlah yang mengatur segalanya. Kita tidak boleh melupakan hal ini. Itulah sebabnya ada tertulis dalam 1 Korintus pasal 3, bahwa yang menanam dan yang menyiram bukanlah apa-apa. Yang terpenting adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Meskipun kita menanam sesuatu dan menyiraminya beribu-ribu kali, semuanya tidak akan berarti tanpa Dia yang memberi pertumbuhan. Pikirkan tentang pertempuran di Rafidim melawan orang Amalek. Bukan karena Yosua memiliki ilmu pedang yang luar biasa dan strategi yang bagus. Kemenangan pertempuran itu diputuskan. Tergantung pada apakah Musa mengangkat lengannya atau menurunkannya, terkadang orang Amalek menang dan terkadang orang Israel menang. Oleh karena itu, Harun dan Hur berdiri di kanan dan kiri Musa dan membantunya dengan mengangkat lengannya. Ketika tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam, apa yang dilakukan tentara Israel? Mereka mengalahkan semua orang Amalek. Sebuah pekerjaan yang luar biasa terjadi kepada mereka. Mengapa semua sejarah ini ditulis dalam Alkitab? Ini adalah pelajaran bagi kita. Pelajaran apakah yang ingin diajarkan Tuhan kepada kita sehingga Dia mencatat sejarah ini? Apa alasan Tuhan membiarkan semua orang yang percaya kepadanya mendengar pelajaran ini? Bukankah itu mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh hanya fokus pada apa yang terlihat? Bukankah itu mengajarkan kita bahwa kita harus selalu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang memberi kita kekuatan di dunia yang tidak terlihat? Itulah sebabnya penulis Mazmur menulis dalam Mazmur pasal 121 bahwa Tuhan membantunya setiap saat dalam hidupnya sehingga kerajaannya menjadi makmur dan bahkan membebaskannya dari musuh-musuhnya. 대적의 손에서 건져주기도 하신 이런 역사가 있었다는 것을 시편 121편에서 알려주고 있습니다. Mari kita baca Mazmur pasal 121. Mazmur pasal 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apa yang bisa dilihat orang adalah pertempuran antara pasukan Yosua dan orang Amalek. Akan tetapi, kemenangannya tergantung pada tangan Musa yang berada di puncak gunung. Sama halnya dengan kehidupan iman kita. Yang menanam dan yang menyiram adalah yang terlihat. Tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan melakukan pekerjaannya di dunia yang tidak terlihat. Seandainya kita menanam makhluk hidup, menyiraminya, dan membuat segala macam lingkungan agar ia tumbuh dengan baik. Tanpa pemeliharaan Tuhan yang membuat segala sesuatu bertumbuh, tidak ada makhluk hidup yang bisa ada di bumi ini. Bukankah ini benar? Itulah sebabnya penulis Mazmur menulis, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dalam setiap saat hidupnya, ada puluhan ribu pertolongan tak terlihat dari Tuhan. 수많은 가지 어떤 도움이 계셨습니다. Itu bukanlah pencapaiannya sendiri.
Bagaimana dengan Raja Kores? Dia berpikir bahwa dia telah mengalahkan musuh-musuhnya, dan bahwa semuanya dicapai dengan keberanian dan kecerdasannya sendiri. Dan dalam menaklukkan Babel, dia berpikir bahwa pekerjaan seperti itu bisa dilakukan karena keberanian dan kepandaiannya sendiri. Namun, ia kemudian menyadari bahwa Tuhan telah bernubuat melalui Nabi Yesaya. Aku sendiri akan berjalan di depanmu dan akan memecahkan pintu-pintu tembaga musuhmu dan mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kemenangan kepadamu, supaya kamu bisa memiliki harta dan kekayaan yang disimpan di tempat-tempat rahasia. Sebelum Kores lahir, Nabi itu telah bernubuat tentang dia dengan cara ini. Dan Tuhan telah memimpin Kores ke jalan itu. Ketika Raja Kores belum mengetahui nubuat itu, dia berpikir bahwa dia telah melakukan semua pekerjaan itu dan fokus pada kepintarannya dan keberanian pasukannya. Namun, ketika dia membaca nubuat itu, dia sangat terkejut. Dia benar-benar kagum bahwa Tuhan telah menyebutkan namanya Kores dalam nubuat itu. Demikian pula, Tuhan selalu bersama kita setiap saat dalam hidup kita. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita selalu bisa menang. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan, walaupun sangat banyak orang di sekitar kita yang membantu, dapatkah usaha kita membuahkan hasil? Itu tidak akan pernah membuahkan hasil. Kita harus menjalani kehidupan yang ditolong oleh Tuhan. Mari kita baca firman di 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 8 kita baca. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman adalah panglima tentara Raja Aram, tetapi dia menderita kusta. Naaman mendengar apa yang dikatakan orang di Israel dan pergi menemui Elisa. Dia adalah seorang menteri pertahanan nasional yang dianggap sebagai pejabat tertinggi di negara itu. Ketika seorang pejabat tinggi datang, orang-orang akan keluar dan sujud di hadapannya, tetapi Elisa mengirim seorang utusan. Ayat 11 kita baca. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan, Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Naaman mengunjungi Elisa untuk disembuhkan dari penyakit kustanya, tetapi Elisa tidak memperlakukannya seperti yang dia harapkan. Dia mengira Elisa akan keluar dan membuat pertunjukan yang menakjubkan untuk menyembuhkan penyakit kustanya. Namun, Elisa tidak keluar tetapi mengirim seorang utusan untuk menyampaikan pesan. "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali." Karena itu, dia mau pulang ke negaranya dengan kekecewaan. Pada saat itu, beberapa pelayan Naaman membujuknya agar jangan begitu. Mari kita baca ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir."
Mari kita perhatikan sejarah tentang Naaman pada zaman Elisa ini. Awalnya, Naaman mengira Elisa akan melakukan upacara yang megah. Saat itu, belum ada obat untuk penyakitnya. Penyakit itu tidak bisa disembuhkan kecuali melalui kekuatan ajaib Tuhan. Jadi, sulit dipercaya ketika seorang nabi memberikan arahan yang begitu sederhana. Meskipun orang yang berpangkat tinggi datang, sang nabi hanya mengirim seorang utusan untuk memberitahunya. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Naaman sangat terluka. Namun, beberapa pelayannya berkata, jika nabi itu menyuruhmu melakukan perkara yang sukar, bukankah Bapak akan melakukannya agar sembuh? Apalagi, ia hanya menyuruhmu melakukan hal yang sangat mudah. Mengapa Bapak tidak mencobanya? Naaman berubah pikiran dan mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Kemudian, secara mengejutkan, tubuhnya pulih kembali. Melalui sejarah ini, kita perlu bertanya pada diri sendiri, siapa yang memainkan peran besar di dunia yang tidak terlihat agar pekerjaan ini bisa diselesaikan? Naaman mengira suatu upacara besar akan berlangsung secara jasmani. Namun, Elisa memberikan arahan yang sangat sederhana. Itu kelihatannya mustahil. Ada hal penting yang perlu kita ingat dalam sejarah yang tertulis di dalam kitab Raja-Raja itu. Kita bisa memastikan bahwa sumber kekuatan yang sebenarnya ditemukan di dunia yang tidak terlihat, bukan di dunia yang terlihat. Kekuatan itu berasal dari Dia yang tidak kelihatan. Siapakah Dia? Dia adalah Tuhan. Dari mana pertolonganku berasal? Dari mana bantuan itu berasal? Kita harus selalu mengingat pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Mari kita renungkan semua perjalanan hidup kita. Setiap saat Tuhan telah membantu dan membimbing kita sehingga kita bisa datang ke Sion. Tuhan telah memimpin kita semua ke dalam kasih karunia yang kita miliki saat ini. Bukan karena kita cukup pintar untuk memahami Alkitab dan Paskah sekaligus, atau karena kita lebih hebat daripada yang lain sehingga kita bisa segera percaya kepada Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru. Tuhan memilih kita sebelum penciptaan dunia dan membawa kita ke tempat kita sekarang ini tanpa mengalihkan pandangannya dari kita. Kita tidak boleh melupakan hal ini. Tuhan telah berfirman, mengucap syukurlah dalam segala hal, jadi mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Silakan buka kitab 2 Raja-Raja pasal 19. 2 Raja-Raja pasal 19 mengandung sejarah Raja Hizkia ketika Yehuda diserang oleh Asyur. Ayat 13 kita baca. Di manakah Raja negeri Hamat dan Arpad, Raja kota Sefarwaim, Raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Ini adalah peristiwa di mana Raja Hizkia gemetar ketakutan dan berdoa kepada Tuhan.
Asyur adalah negara paling kuat saat itu. Negara yang begitu kuat sedang maju untuk menyerang kerajaan Yehuda. Raja Hizkia tidak memiliki seorang pun untuk diandalkan selain Tuhan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan mampu mengalahkan Asyur dengan pertahanan nasionalnya sendiri. Jadi dia dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memberinya jawaban. Mari kita baca ayat 30. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput, giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana, juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan, dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Dilihat dari jumlah tentara dan kekuatan mereka, tidak mungkin bagi Yehuda untuk melawan mereka. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam semalam. Mari kita baca ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah, semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Kerajaan Yehuda tidak sanggup menahan serangan Asyur. Dari sudut pandang manapun, kerajaan Yehuda lebih rendah dan lemah daripada Asyur. Namun, pada malam itu, tentara sorgawi turun dan membunuh 185.000 tentara Asyur. Ayat 36. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh, Allahnya, maka Adramelech dan Sarezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Bayangkan betapa menakutkannya lingkungan luar itu. Kerajaan Yehuda seperti seekor kelinci kecil di depan harimau. Namun, Tuhan berjanji, Raja Asyur tidak akan memasuki kota ini. Dia tidak akan menembakkan panah ke kota Yerusalem. Jangan khawatir. Secara jasmani, Yehuda lebih lemah dan lingkungannya tidak menguntungkan. Tetapi siapa yang bersama mereka di dunia yang tidak terlihat? Sungguh, Tuhan menyertai mereka setiap saat. Pikirkanlah semua nenek moyang iman dalam Alkitab. Dengan bantuan siapa mereka bisa hidup anggun dan terhormat, memperlihatkan kemuliaan Tuhan? Siapa yang membantu mereka di belakang layar? Semua pekerjaan ini diselesaikan dengan bantuan Tuhan. Hal yang sama berlaku pada zaman ini. Kita hanya bisa melihat dunia jasmani dengan mata kita. Namun, ada juga dunia rohani. Bukankah manusia adalah penyatuan dari tubuh dan roh? Sayangnya, mata kita yang diberikan Tuhan hanya bisa melihat hal-hal jasmani. Meskipun begitu, ada dunia jasmani dan dunia rohani. Itulah sebabnya saya ingin memberitahu Anda hari ini bahwa kita tidak boleh membatasi pandangan kita hanya pada dunia jasmani. Jika Raja Hizkia hanya melihat dunia jasmani, wajar saja ia mungkin menghadapi kematian setelah diserang oleh Asyur. Namun, tentara sorgawi di dunia yang tak terlihat membunuh 185.000 tentara Asyur dalam semalam. Apa yang bisa kita pelajari melalui semua sejarah ini? Yang menanam dan yang menyiram ada di dunia jasmani. Yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan.
Dia mengoperasikan hal-hal di dunia yang tak terlihat. Kita harus percaya hal ini, bukan? Sungguh, Tuhan telah banyak membantu kita meskipun kita tidak bisa melihatnya. Tuhan telah membantu gereja kita setiap saat dan telah mengutus orang-orang yang ramah. Setiap kali kita mengalami masa sulit dan mengizinkan kita untuk merespons. Pada saat yang tepat sehingga kita bisa fokus hanya untuk memberitakan Injil. Walaupun banyak fitnah dan halangan selama kita bekerja untuk kerajaan sorga, ada pertolongan Tuhan dalam segala keadaan. Saudara-saudari, jika ada sekitar 7.500 orang, segala macam hal akan terjadi. Ada lebih dari 7.500 Sion di seluruh dunia, tetapi Tuhan melindungi kita dari semua kecelakaan dan mengizinkan kita menerima banyak penghargaan di banyak negara dan mencari banyak buah yang baik. Hari ini, kita bisa hidup sehat, sejahtera, dan bahagia di dalam Tuhan. Kita harus banyak bersyukur atas kehidupan yang begitu diberkati. Kepada siapa kita harus berterima kasih? Mari kita temukan satu persatu. Tentu saja, ada banyak. Kalau Yosua, dia harus berterima kasih kepada Musa karena mengangkat tangannya selama pertempuran. Dia juga harus berterima kasih kepada Harun dan Hur karena mengangkat tangan Musa di sisinya. Tetapi sebenarnya siapa yang memungkinkan semua pekerjaan ini? Pertama-tama Yosua harus bersyukur kepada Tuhan. Sion di seluruh dunia dengan anggun menyembah Tuhan dan memimpin dunia ke jalan yang benar. Dalam banyak kesulitan, anggota-anggota keluarga Sion berjalan di jalan Injil ini dengan semangat yang tak tergoyahkan. Hari ini, sekali lagi saya bersyukur dan memuliakan Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, karena telah membimbing kita ke jalan ini. Tidak ada yang bisa membantu aku kecuali Tuhan. Tuhan, tolong bantu aku. Ketika umat Tuhan memanggil Tuhan dengan cara ini, Tuhan tidak pernah berpaling dari suara mereka. Mari kita mengukir hal ini di hati kita hari ini. Dengan pemahaman seperti itu, kita harus meminta kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh untuk memberikan kekuatan, hikmat, dan iman kepada kita, sehingga kita bisa dengan cepat mengabarkan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum saya mengakhiri khotbah, mari kita baca satu firman lagi. Mazmur pasal 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Walaupun sangat banyak dari kita yang pergi menginjil dan mendirikan gereja di banyak daerah, tidak ada yang bisa dipertahankan jika Tuhan tidak bersama kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Meskipun ada ribuan orang yang menjaga sebuah kota, itu tidak akan ada artinya kecuali Tuhan menjaganya. Ini berarti pertahanan mereka akan ditembus oleh musuh mereka, bukan? Mari kita baca ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan mengajar kita melalui Mazmur pasal 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mari kita mengukir ajaran ini dalam hati kita. Kita harus berjalan bersama Tuhan sebagai anak-anak Sion. Sion harus menjadi tempat kediaman Tuhan. Dan pekerjaan Injil yang kita lakukan harus diselesaikan bersama Tuhan.
Tidaklah penting walaupun kita cerdas atau kita mengingat semuanya dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sungguh-sungguh tidak penting. Yang penting adalah Tuhan menyertai kita, bukan? Meskipun Yosua memiliki strategi dan ilmu pedang yang hebat, apakah akan berpengaruh jika tangan Musa diturunkan? Itu tidak akan ada gunanya. Tentara Israel akan dikalahkan seluruhnya. Namun, ketika Musa mengangkat tangannya, situasinya benar-benar berubah. Kemenangan tidak ditentukan di medan perang, tetapi di puncak gunung. Mengapa Alkitab mengajari kita hal-hal ini? Mari kita mengukir ajaran-ajaran ini sedalam-dalamnya agar kita memuji dan memuliakan Tuhan dan menerima banyak berkat. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.